الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Tafsir surat Al-Kahf di hari Jumat halaman ayat 56 sampai 59 biiznillah taala. Ya, baik. Insyaallah kita bacakan terlebih dahulu ayat 56 sampai 59 biiznillah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin." Dan ini adalah wazifahnya para rasul. Tugasnya para rasul, yaitu Allah taala utus para rasul dari awal mereka itu Nabi Nuh alaihissalam sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka diutus hanyalah untuk dua perkara. Hanyalah menjadi
dua pihak atau dua sifat, yaitu sifat tabsyir dan sifat inzar. Menjadi mubasyirin dan menjadi munzirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para rasul demi memaksa manusia untuk beriman, melainkan yang wajib atas para rasul adalah balaghul mubin, yaitu penyampaian yang jelas kepada manusia, memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan memberi inzar kepada orang-orang kafir atau munafik atau ahli maksiat. Mubasyirin dan munzirin dinasabkan di sini adalah hal, sebagai hal terhadap para mursalin. Jadi kalau kita mau mengikuti para rasul, maka haruslah menjadi mubasyir sekaligus munzir. Ini menunjukkan balancing dakwahnya para rasul. Tidak hanya memberikan tabsyir atau tidak hanya memberikan inzar, melainkan menggabungkan antara keduanya sekaligus dalam proyek dakwahnya. Nabi Nuh alaihissalam seorang rasul. Kata Allah Azza wa Jalla, inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Apa kemudian? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Kemudian apa yang diperintahkan? Di juz 29 ya kawan. Hafiztum? Belum hafal? Udah hafal juz 29? Udah? Coba. An anzir qaumaka min qabli ayatihum adzabun alim. Anzir. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Nadhir. Jadi memberikan peringatan. Tapi apakah Nabi Nuh alaihissalam memberikan busra atau tabsyir? Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Itu busra bagi orang yang beristighfar. Padahal di sini Nabi Nuh alaihissalam mukhatabnya adalah orang-orang kafir. Ini di antara ayat yang menunjukkan keutamaan istighfar. Ya, sampai Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaum yang kafir, yang musyrik, faqultu, aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum. Istighfar kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Kemudian disebutkan beberapa feedback atau beberapa ganjaran dari Allah Azza wa Jalla secara duniawi. Ini busra. Begitu juga nabi-nabi lainnya. Beliau-beliau atau mereka memberikan inzar dan juga busra. Adapun ketika seorang yang menjadi juru dakwah hanya memilih salah satu dari kedua ini, maka dia tidak mengikuti tracknya para rasul. Apa yang dia inginkan gitu loh. Misal, dan ini yang lebih banyak, hanya di masalah busra saja, yaitu yang manis-manis saja dihamparkan ke umat. Dan ini keadaan banyak dari para dai, yang manis-manis saja, ya, dengan alasan yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah jangan mempersulit, dengan alasan persatuan, ya, dengan alasan ya supaya mereka senang dulu sama dakwah, dan alasan-alasan lainnya, hanya memberikan busra dan tidak memberikan inzar. Taib, sebagian pihak lainnya, dan ini tidak lebih banyak daripada yang pertama, hanya memberikan inzar dan jarang sekali atau mungkin tidak pernah memberikan busra kepada kaum mukminin atau muslimin. Ini biasanya
terjatuh ke dalam ekstremisme. Sebagian di antara mereka menjadi khawarij atau terhasut dengan mazhab khawarij. Maka yang ada hanyalah inzar, tidak ada busra. Bahkan sampai mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan penguasa muslim begitu saja, tanpa hujah yang jelas dan tanpa penelitian lebih lanjut. Maka inzar, peringatan, sehingga menjauhkan dan mentanfir orang-orang dari dakwah. Ya, yang pertama tadi busra, mungkin akan membuat orang atau jemaah itu suka dengan pengajiannya. Tetapi nanti suatu ketika dia memberikan inzar, lebih-lebih inzar terhadap amalan yang selama ini masyarakat lakukan, nggak bakal bisa. Maka dai-dai televisi atau dai-dai mainstream yang di media yang senang sekali meraih simpati manusia belaka dengan inzar dan pemalsuan dari beberapa hukum Allah Azza wa Jalla, maka seperti dari busra dan pemalsuan beberapa hukum Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak bisa nahi munkar dan tidak bisa melakukan inzar. Taib. Wa yujadilu alladhina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq. Dan orang-orang yang kafir bermujadalah. Apa arti bermujadalah di sini? Membantah-bantah dengan kebatilan, dengan cara yang batil atau dengan premis dan frame yang batil, supaya mereka liyudhidu bihil haqq, supaya dengan sikap tersebut mereka bisa melenyapkan kebenaran. Mukhasamah atau mujadalah, perdebatan, debat sengit, kalau dilakukan oleh orang-orang yang batil dengan premis batil, dengan cara yang batil, maka itu tidak menambah kecuali jauhnya kebenaran. Makanya jidal, mukhasamah itu bukan track pertama dalam mencari kebenaran atau mendakwahkan kebenaran, bukan track pertama. Orang yang mencari kebenaran diawali dengan jidal, diskusi, perdebatan, maka tidak menambah untuk dirinya kecuali syubhat ataupun kekerasan qalbu. Ya. Wa yujadilu alladhina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq. Ya, inilah sikap orang-orang kafir. Mereka pengen supaya kebenaran itu hangus, lenyap. Dan mereka melakukan mujadalah dengan apa? Dengan kebatilan. Maka ya ikhwas sekalian, ini memang wa yujadilul ladzina kafaru, teksnya dengan orang-orang kafir. Tetapi betapa mungkinnya orang muslim menyerupai orang kafir dari segi sikap ini. Wa yujadilul ladzina kafaru, bermujadalah bil batil, dengan kebatilan. Liyudhidu bihil haqq, supaya kebenaran itu lenyap. Di antaranya adalah, di antara orang muslim yang meniru seperti ini, yaitu masalah kebal, ilmu kebal. Yang mana kalau ilmu kebal itu beneran kebal, maka itu termasuk sihir, bukan karamah, melainkan itu sihir dan talbis dari syaitan. Kalau memang benar bisa kebal. Ketika kesaktian semacam itu dibongkar triknya, maka kemudian ada beberapa juhala dari kalangan kaum muslimin yang bersifat mujadil, yaitu pengen bantah-membantah, pengen nantang ini nantang itu, padahal yang dibawanya adalah kebatilan, yang diisungnya kebatilan, yang dibelanya adalah kebatilan. Maka kita yakini bahwasanya mereka ini tidak memiliki pegangan yang benar, karena mereka pengen melenyapkan kebenaran malah. Taib. Maka siapapun yang bermujadalah, berdebat, berdiskusi demi menyingkirkan kebenaran, masuk ke dalam ayat ini, walaupun mereka belum tentu orang-orang yang
kafir, tapi minimal bertasabbuh dan menyerupai treknya orang kafir. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa, dan mereka menjadikan dua hal, satu ayat-ayatku, dua apa yang diperingatkan kepada mereka, yaitu dari azab akhirat. Mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan azab akhirat itu sebagai candaan, ya, sebagai olok-olok, bahan olok-olok. Di antara di surat As-Saffat kata Allah Azza wa Jalla, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya itu adalah suatu pohon yang keluar tumbuh di dasar jahanam, di dasar jahim, di keraknya jahim ada pohon tumbuh, ya, pohon zakum namanya. Ya, maka orang-orang kafir mereka menertawai, bagaimana kok bisa keluar pohon dari kerak atau dari dasar neraka, padahal itu kan pohon yang nggak mungkin ada di antara api-api neraka. Kebakar dong pohonnya. Akhirnya mereka ketawa. Ya, wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Ya, tapi suatu saat mereka akan mendapatkan apa yang mereka tertawai. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Dan siapa yang lebih zalim dibandingkan yang diingatkan padanya ayat-ayat Rabbnya, kemudian malah a'radu anha, tidak menerimanya, berpaling darinya. Sudah ditampakkan, sudah diingatkan tentang ayat Allah, berpaling, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan melupakan apa yang telah dia lakukan dari kekufuran, dari kemaksiatan, dari kesombongan dan lainnya. Ya, ini lihat ikhwan, treknya di sini ada. Pertama diingatkan, dzikra bi ayati rabbih. Kemudian yang kedua dia berpaling. Yang ketiga dia lupa. Apa faedah yang bisa antum dapatkan dari serpihan ayat ini? Fadhal. Antum yang sekarang yang bicara biar enggak ada terus. Ayo. Dari rekord apa, dari tertib ini, dari pengurutan ini. Diingatkan. Ya, kemudian ada fa'aradu anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Fa'aradu anha, a'radu itu artinya apa? Berpaling dari ayat-ayat Allah, dan nasiya ma qaddamat yadah, dan melupakan melupakan apa yang telah dilakukan. Fadhal. Siapa di antara antum menjawab? Fadhal. Ayo. Ajibu. Fadhal. Tafadhal ya ikhwah. Ajibu ya ikhwah. Ayo, fadhal, ajib. Bukan ajib. Ana hitung sampai 10, kalau enggak ada, ana suruh antum mijitin ana semua. Habis kajian. Ayo. Kalimat komat azlamu. Ana enggak nanya itu. Ana nanya dzukira bi ayati rabbih, kemudian fa'aradu anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Apa faedah yang bisa antum petik? Fadhal, bebas. Bukan wa man azlamunya. Itu jelas ya, itu zalim, maksudnya hal tersebut zalim. Tapi apa faedahnya bisa antum petik dari man dzukira bi ayati rabbih fa'aradu anha? Tafadhal. Jawab. Antum mau tidur Rikin? Ngantuk? Ente kadang-kadang ente. YouTube. Tertutupnya hati orang-orang kafir. Di mana antum dapat itu? Dari itu Ustaz.
Taib, oke. Walaupun itu di kalimat selanjutnya dari ayat tersebut disebutkan inna ja'alna ala qulubihim akinnatan aghtiyah, penutup. Ya, oke lah. Tertutupnya karena berpaling. Oke, taib. Pak Diman? Fadhol Pak Diman? Anda belum puas dengan jawabannya Syekh Al-Ustadz Hendri Al-Alamah Al-Alim Al-Faqih. Apa Diman? Ada? Korinnya mana Pak Diman? Korin antum mana? Hah? Oh, Masya Allah. Kamu Ustaz Sabto? Oh, di Imam Muslim. Rumah Pak Anwar. Sama siapa? Sama Ustaz siapa? Beliau. Beliau nanti di grup yang ngajar nahu pagi ini gitu. Putra Abu Sulaiman, Masya Allah. Fadil. Ajib ya Abu Sulaiman. Orang yang paling zalim. Enggak, Anda enggak minta terjemahan. Iya, makanya itu. Apa faedahnya? Dari dzukira bi ayati rabbi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Fadhal. Kebiasaan orang kafir. Ya. Ketika mendengar ayat Allah, mereka berpaling dan melupakan. Ya, dari mana antum bisa beristinbat ini adalah kebiasaan orang-orang kafir? Dari mana antum bisa mendapatkan petunjuk bahwa ini adalah kebiasaan orang-orang kafir? Di mananya? Dari ayat sebelumnya. Oke, taib. Dari qarinah ayat sebelumnya. Taib, ahsan. Yakin? Fadhal. Antum kan bisa jawab, ana sudah diingatkan ayat Ustaz, tapi ana bukannya mau berpaling Ustaz, cuma ana ngantuk Ustaz. Nah. Ya, gini, ikhwan. Ahsantum ya, oke, taib ana jawab. Antum lihat di sini mimman dzukira bi ayati rabbih. Diingatkan terlebih dahulu. Kemudian ada harf fa menunjukkan tertib, Oke? Nah, kemudian ada a'radu anha dan ada nasiya ma qaddamat yadah. Itu digabung dengan harful waw untuk ataf. Apa yang bisa antum fahami dari itu? Fadhal. Jadi berpaling dulu atau diingetin lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Diingetin dulu, ahsan. Diingetin dulu. Habis itu kan terjadi sikap berpaling. Dan sikap berpaling dan lupa akan dosa-dosa. Paham di sini, ikhwan? Artinya sekaligus gitu loh. Orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah itu emang dia itu dalam keadaan lupa diri gitu loh. Arti gak, ikhwan? Kita istinbat dari sini, kalau kita mendengar ayat Allah dan enggak suka, enggak ngeresep, enggak ini, itu karena kita itu enggak ngerasa banyak dosa. Gimana, paham? Orang yang ngerasa banyak dosa, ya, ngerasa masa lalunya kelam dan seterusnya, ketika dia mendengar ayat Allah pasti dia tidak akan berpaling. Itu maknanya. Itu yang Anda inginkan, jawaban yang Anda inginkan. Qadar Allah belum ada yang jawab seperti itu, ya udah Anda jawab. Kalau anak kasih PR kayaknya juga antum nggak bisa jawab juga nanti ya. Jadi itu ikhwan, fa'aradu anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Jadi diqarinkan i'rad dengan nisyan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra." Sesungguhnya kami jadikan terhadap kalbu-kalbu mereka akinnah, yaitu aghtiyah. Itu penutupan, ya, daripada mereka memahaminya. Wa fi adhanihim waqra, dan di telinga-telinga mereka ada waqr. Waqr itu yaitu penutup, ya, penyumbat.
Jadi Allah Ta'ala menutupi hati mereka dan menyumbat telinga mereka secara maknawi. Nah, ada isi ayyafqahuhu, maknanya alla yafqahuhu, supaya mereka tidak bisa paham Al-Quran itu. Ada dua faedah. Pertama, bahwasanya kurang paham Al-Quran itu bisa jadi disebabkan kalbu yang tertutup dan telinga yang tidak mau mendengar. Ya, kalbu yang tertutup atau enggak mau dengar. Itu di antara sebabnya. Kemudian faedah yang kedua, faham atau tidak itu juga tergantung pada hidayah dari Allah. Dengan kata Allah, inna ja'alna ala qulubihim. Jadi Allah Ta'ala yang menjadikan itu. Tapi Allah Ta'ala tidak akan menutup kalbu seseorang atau menyumbat telinga seseorang kecuali ada sebabnya. Berarti orang yang melakukan suatu beberapa sebab-sebab yang membuat Allah Ta'ala murka padanya, yaitu apa? Udah dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Berpaling dari Quran dan merasa dan tidak ingat kesalahan-kesalahan, tidak ingat dosa-dosa, itu membuat seseorang ditutup kalbunya sehingga tidak bisa memahami Al-Quran. Al-Quran ini mudah dipahami. Dan seseorang kalau dia dijauhkan dari majelis tafsir, dia nggak suka dengan kajian-kajian tafsir, maka hati-hati, jangan-jangan ada hal-hal seperti ini pada dirinya. Ya, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Dan jika kamu menyeru mereka kepada petunjuk, mereka tidak akan berihtidak, tidak akan mau mendapatkan petunjuk, tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya, abada. Namun kemudian kata Allah Azza wa Jalla, untuk memotivasi siapapun yang memiliki dosa dan juga sebagai tasliyah dan hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabbmu Maha Pengampun lagi memiliki kasih sayang. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabbmu Maha Pengampun lagi memiliki kasih sayang. Ayat ini serupa dengan ayat-ayat Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala Ghafur, kemudian Dzu Ar-Rahmah, memiliki sifat rahmah. Sebutan sifat rahmah ini sifat rahmah dari Allah, yaitu Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah yang mana dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kelembutan kepada orang yang berdosa sekalipun. Dan Allah Ta'ala memiliki sifat hilm. Maka di antara namanya yang mulia adalah Al-Halim, yaitu yang maha santun, yang tidak serta-merta langsung menghukum orang yang berdosa dan maksiat. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab." Sekiranya yu'akhidhuhum, Allah Ta'ala yu'adzibuhum, sekiranya Allah Ta'ala ingin mengazab mereka bima kasabu, dengan sebab apa yang mereka lakukan, la'ajjala lahumul 'adzab, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah untuk mempercepat buat mereka azab. Tapi tidak, Allah tangguhkan. Kata Allah Azza wa Jalla di ayat lain, di surat lainnya, law yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab manusia dengan sebab perbuatan mereka, langsung Allah Ta'ala azab segera, ma taraka ala dhahriha min dabbah, maka tidak akan Allah Ta'ala tinggalkan satu binatang melata pun di atas muka bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan apa? Ajal, waktunya nanti. Mu'akhadah
Itu berarti uqubah dan azab. Ya. Biasanya Allah Ta'ala tangguhkan itu, hukuman dan azab, tidak langsung. Karena Allah Ta'ala Ghafur Dzur Rahmah. Ya. Seandainya semua dosa kita ikhwah langsung Allah Subhanahu wa taala balas segera, seperti sudah mati kita sekarang. Saking banyaknya dan saking besarnya dosa kita. Bal lahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila, melainkan mereka memiliki mau'id yang mereka tidak akan mau'id itu waktu yang ditentukan untuk mereka. Mereka tidak akan mendapatkan mau'il selainnya, yaitu makan. Maka ya, mau'il di sini makan ya'uluna ilaih, ya, tempat atau tujuan untuk bernaung, ya, untuk mencari keselamatan hanya pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan itu adalah al-qura, dan al-qura jamak dari qaryah. Kampung-kampung tersebut telah kami hanguskan, telah kami hancurkan. Qura di sini yaitu kampung-kampungnya para umat terdahulu yang telah dihancurkan. Kampung-kampung tersebut telah kami binasakan. Lamma zalamu, ketika mereka berbuat zalim. Zalamu di sini bisa dimaknai asyraku atau kafaru, ya, tapi ya itulah makna di sini. Az-zulm di sini adalah al-kufr. Az-zulm di sini adalah al-kufr, bukan maknanya zulm dari segi muamalah, tapi dari segi kekufuran, ya, dengan kesyirikan. Itu yang dimaksud. Ya. Apakah ayat ini bisa mencakup juga untuk kezaliman? Bisa mencakup untuk kezaliman yang sifatnya muamalah? Ya bisa, karena lafal secara zahirnya lafal global. Ya, lamma zalamu global, tidak disebutkan lamma kafaru atau lamma asyraku. Dan kezaliman itu memang mencakup semua dari hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan semestinya, tidak sesuai dengan tempatnya, maka itu zalim. Kalau misalnya di qura tersebut semuanya telah berbuat zalim dalam segi muamalah, maka bisa Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, dan itu yang terjadi. Bisa Allah binasa dengan maksiat yang terlalu parah, dengan maksiat yang sifatnya kolektif dan semuanya itu melakukan itu. Maka ini wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, kami hancurkan mereka. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami tetapkan mau'id. Ya, mau'id itu apa mau'id di sini? Waktu, ya, spesifik waktunya kami telah menjadikannya. Ya. Maka di sini sebab mengapa terjadi halak adalah zulm. Terjadinya halak adalah zulm, kezaliman. Maka kezaliman dengan segala modelnya itu menjerumuskan seseorang dalam menuju kehancuran. Ya, baik itu kezaliman, tentu kufur, syirik, dan kezaliman dari segi muamalah antara manusia. Bahkan menzalimi diri sendiri itu sama dengan juga menghancurkan dirinya sendiri. Ya, begitu. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Taib, ini ya, lihat kayaknya antum butuh istirahat sepertinya. Ngantuk dan mulai batuk-batuk karena khawatir nanti nular batuk-batuknya. Harus dibekam antum, Mama. Mau dibekam. Iya. Iya. Kayaknya kita harus istirahat dulu karena pertama kesian kameramen dan kesian Ikin, ya. Takutnya sakitnya ini, udah itu batuk-batuk lagi. Sebenarnya alasan paling pertama ya karena Anda ngantuk juga sih. Ya, alasan kedua ya
alasan itu. Tapi kalau misalnya abis ini ada gorengan, ada sambal, insya Allah hilang semua, insya Allah semua jadi ceria. Antum gak mau gorengan Putra? Tapi insya Allah kita ketemu lagi hari Senin di majelis ini. Ya, kalau Jumat depan nggak ada. Insya Allah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, insya Allah Taala. Jadi untuk Anda wadawa kita pending dulu untuk 2 pekan lagi, biidznillahi Taala. Kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.